Assalamualaikum. Salam kenal adik-adik kelas 4. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa di-subscribe ya. Video ini berisi rangkuman tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Kalau misalnya nanti ada penjelasan yang dirasa kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Pertama kita akan membahas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia memiliki beribu-ribu pulau dan setiap pulau didiami oleh suku yang berbeda-beda. Suku merupakan salah satu keberagaman yang dimiliki Indonesia. Selain suku, apalagi? Ada keberagaman agama, bahasa daerah, adat istiadat, kesenian daerah, dan lain-lain. Keberagaman merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia dan wajib kita syukuri. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai dan menghormati keberagaman yang ada. Kenapa begitu? Ya, untuk mencegah terjadinya perpecahan. Sekarang, apa saja contoh sikap menghargai keberagaman? Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, bermain tanpa membeda-bedakan suku. Dan yang ketiga, mempelajari tarian atau alat musik dari daerah lain. Menghargai keberagaman dapat mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. Contoh persatuan, kita lihat sapu lidi. Kalau batang lidi hanya satu, bisa dipakai untuk menyapu? Tidak ya. Tetapi ketika batang-batang itu dijadikan satu, diikat, nah barulah sapu lidi itu bisa dipakai untuk menyapu. Contoh lainnya yang contoh nyata yaitu ketika Indonesia melawan penjajah. Sebelum ada Sumpah Pemuda, bangsa Indonesia melawan sendiri-sendiri di setiap daerah. Tetapi setelah ada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia bersatu menjadi kuat dan akhirnya berhasil mengusir penjajah dari tanah air. Kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, kita sedang berkendara di jalan raya. Itu kan jalannya milik umum. Nah, kita tidak bisa semena-mena. Kita selain harus memikirkan keselamatan diri sendiri, kita juga harus menghormati pengguna jalan yang lain. Jadi tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas atau parkir di sembarang tempat sehingga memenuhi badan jalan. Berikutnya, kerjasama, yaitu usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, piket kelas. Kalian kalau piket 2 orang lebih ya. Nah, tujuannya sama, ingin menciptakan kebersihan kelas. Apa saja manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan menjadi mudah. Kedua, pekerjaan cepat selesai. Dan yang ketiga, memupuk persatuan. Contoh kerjasama di masyarakat, ada ronda, kerja bakti, dan gotong royong. Di sini ada tabel agama yang diakui di Indonesia. Ada 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk Kristen dan Katolik, kita lihat di sini kitab suci, tempat ibadah, dan hari rayanya sama. Sebenarnya itu berbeda agamanya, karena isi Injil Kristen dengan isi Injil Katolik itu beda, tetapi nama kitabnya sama. Begitu juga dengan gereja dan hari rayanya. Untuk Hindu dan Buddha ini seringkali keluar di soal ujian dan kalian suka kebalik antara kitab suci atau tempat ibadah Hindu dan Buddha. Kita bisa menghafalkan salah satu saja. Contohnya, kita buat singkatan BTWW, Buddha Tripitaka Wihara Waisak. Ya kan? BTWW. Tuh, jadi kalian hafalkan salah satunya aja. Selanjutnya, ada tabel makanan khas dari daerah.
Nah, ini bisa kalian screenshot, sama yang tadi juga ya, tabel agama. Bisa kalian screenshot atau kalian pindah ke catatan dan dihafalkan. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Cerita atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berhubungan. Dalam satu paragraf, hanya memiliki satu gagasan pokok atau ide pokok atau kalimat inti, tetapi memiliki beberapa gagasan penjelas. Paragraf sendiri ada 3 macam, tapi di sini akan kakak sebutkan 2 saja dulu. Ada paragraf deduktif, yaitu gagasan pokok terletak di awal paragraf. Dan berikutnya paragraf induktif, yaitu gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf. Laporan kegiatan adalah tulisan yang dibuat setelah melakukan kegiatan. Laporan kegiatan termasuk karya tulis non-fiksi karena ini hasilnya nyata. Ringkasan adalah garis besar dari suatu bacaan. Bagaimana cara membuat ringkasan? Yang pertama, membaca keseluruhan bacaan dengan seksama. Yang kedua, mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Yang ketiga, membuat kalimat baru menggunakan inti dari gagasan utama. Kita ke IPA. Udara yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Benda-benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya alat-alat musik. Itu bisa menghasilkan bunyi, maka disebut sumber bunyi. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Bunyi hanya dapat merambat di benda padat, cair, dan gas. Bunyi sampai di telinga kita karena merambat melalui udara. Bunyi dapat dipantulkan dan dapat juga diserap atau diredam. Apa saja yang dapat menyerap atau meredam bunyi? Ada busa, karpet, kain, gabus, dan benda lunak lainnya. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ketika kita berada di satu ruangan, di kamar misalnya. Ketika kita bicara seperti ada yang mengikuti, tetapi bersamaan suaranya. Sementara gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contohnya kalau kita berteriak di dalam goa atau di lembah pegunungan. Itu setelah kita teriak, kita berhenti, lalu nanti ada suara yang mengikuti setelah kita. Nah, itu namanya gema. Kita ke PJOK. Di sini ada beberapa contoh permainan tradisional, yaitu ada benteng-bentengan, ini permainan berkelompok, ada juga gobak sodor sama berkelompok juga, tarompa bakuak atau bakyak, ini juga berkelompok 2 orang atau lebih. Ada engklek, ini alat yang digunakan gacuk, atau kalau orang Jawa menyebutnya gacon, mungkin tiap daerah berbeda-beda namanya ya. Ada juga egrang, dan yang terakhir ada permainan rangku alu. Ini menggunakan bambu. Untuk SBDP, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, sehingga ada beragam pakaian adat, rumah adat, alat musik daerah, tarian daerah, lagu daerah, dan bahasa daerah. Apresiasi seni adalah penilaian atau penghargaan terhadap karya seni. Di sini ada daerah dengan ciri khasnya, yaitu yang pertama ada Maluku. Maluku pakaian adatnya untuk laki-laki memakai kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Sementara yang perempuan memakai baju cele
yaitu atasan putih dengan rok lebar berwarna merah. Alat musiknya sama seperti Papua tifa. Bentuknya seperti gendang tetapi lebih ramping dan panjang. Berikutnya ada daerah Bali. Nah, alat musiknya itu ada ceng-ceng seperti 2 buah simbal dan gendang belek. Belek artinya besar, jadi gendang yang besar. Toraja atau Sulawesi Selatan, nih letaknya di Sulawesi Selatan. Baju laki-lakinya disebut sepa talung buku. Sementara baju khas perempuannya namanya baju poko. Dan alat musiknya pak pompang. Nah, itu bentuknya seperti suling tetapi lebih besar. Sumatera Barat, rumah adatnya disebut rumah gadang. Suku dan bahasa daerahnya yaitu suku Minang dan bahasanya bahasa Minang. Tarian yang terkenal adalah tari piring. Ada juga tarian lainnya, tari lilin dan tari pasambahan. Alat musik khasnya saluang, cara memainkannya ditiup, dan ada talempong dipukul. Makanan khas dari Sumatera Barat ini terkenal banget di seluruh dunia dan katanya makanan paling enak di dunia, yaitu rendang. Yang lainnya ada makanan khas sate Padang dan dendeng balado. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, kalian tahu cerita Malin Kundang? Iya, anak durhaka. Itu ceritanya berasal dari Sumatera Barat. Di sini ada daftar nama alat musik, asal daerah dan cara memainkannya. Kalian bisa screenshot lagi nih, atau kalian tulis di buku dan dihafalkan. Ada juga ini nama tarian daerah beserta asalnya. Sama ya, silakan di screenshot dan dihafalkan.